Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada siang hari ini bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semua tidak lain dan tidak bukan adalah karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dan melaksanakan ibadah kepadanya. Dengan bersyukur kepadanya, Allah akan menambahkan kenikmatan dalam bentuk yang lainnya. Dengan bersyukur kepadanya, Allah akan menambah keberkahan. Namun kalau kita tidak pandai bersyukur, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku sangat pedih. Oleh karenanya jemaah sekalian, mari kita sama-sama banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas semua limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah terus menerus limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, yang kita semuanya berharap akan syafaat beliau, khususnya nanti di yaumul qiyamah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan syafaat beliau? Marilah kita sama-sama memperbanyak membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan salawat yang kita bacakan, yang semuanya tidak lain dan tidak bukan untuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah dan bersilaturahmi secara rohani kepada baginda Rasulullah, Allah akan balas setiap salawat kita dengan 10 rahmatnya. Dan kelak nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Waktu terus berjalan dengan cepat dan tanpa terasa usia kita semakin hari semakin bertambah, yang hakikatnya semakin berkurang jatah hidup kita di muka bumi ini. Oleh karenanya khatib berwasiat kepada pribadi dan mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dengan kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan senantiasa melindungi kita. Dunia adalah tempat yang sementara, namun demikian dunia banyak hiasan yang melenakan kita. Kita sering tertipu di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan ini pun Allah tegaskan di dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia dihiasi, ditipu oleh keinginan-keinginan duniawi yang mungkin dari wanita-wanita dan anak keturunan, serta perhiasan kehidupan di dunia berupa emas, berupa perak, berupa kendaraan, kehidupan, peternakan, perkebunan, atau pekerjaan dan jabatan. Semuanya menipu kita semuanya, dan semuanya adalah kenikmatan dunia yang semuanya hanya semu dan akan kita tinggalkan. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan Allah adalah zat tujuan kita, tempat kita di dalam mencari keselamatan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kenikmatan dunia sangat melenakan kita.
kenikmatan dunia sangat mempengaruhi ibadah kita. Belum lagi ada godaan dari syaitan yang senantiasa akan menjerumuskan kita orang-orang yang beriman. Dan ini diucapkan oleh iblis, pemimpinnya syaitan laknatullah alaih. Dia berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Dan benar-benar akan saya datangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Mereka akan menggoda kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Godaan dunia sangat berat sekali, ditambah lagi dengan godaan syaitan yang mengganggu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai-pandai menjaga diri kita, maka kita akan terjerumus ke dalam godaan syaitan, dan kita pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Untuk menjaga diri kita supaya tidak tergoda oleh syaitan, langkah apa yang akan kita lakukan? Di antara langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama, banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan kalimat istighfar, berzikir dengan kalimat tasbih subhanallah, dengan kalimat tahmid alhamdulillah, dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, dengan kalimat takbir Allahu akbar, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Insyaallah dengan zikrullah Allah akan membersihkan bentuk kesalahan dosa, bentuk kesalahan yang ada dalam diri kita. Insyaallah Allah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana hadis, suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah kalian saya kasih amalan yang bisa membersihkan diri kalian di hadapan Rabb kalian, yang bisa mengangkat derajat kalian, yang mana amalan tersebut lebih baik daripada kalian bersedekah emas dan perak, yang mana kalimat tersebut, amalan tersebut lebih baik daripada engkau memukul musuh engkau dan musuh engkau memukul engkau." Para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat menjawabnya, "Bala, qalu bala, mau ya Rasulullah." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjawab dengan ucapan yang sangat singkat sekali, yaitu zikrullah. Berzikirlah kalian kepada Allah. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, Allah akan bersihkan zikir kita. Dengan berzikir kepada Allah, Allah akan angkat derajat kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berzikir kepada Allah adalah salah satu bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir, dan sucikanlah Allah dengan ucapan tasbih, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berzikir kepada Allah adalah salah satu langkah pertama agar kita senantiasa terjaga daripada tipu daya dunia dan tipu daya syaitan yang terkutuk. Kemudian langkah yang kedua adalah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samii'ul 'aliim." Dan ketika syaitan
mencoba untuk menggoda kita dengan tipu dayanya, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari tipuan godaan syaitan yang terkutuk. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dengan kita memohon perlindungan kepada Allah, dengan kita mengucapkan kalimat isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan mohon perlindungan kepada Allah, insyaallah Allah akan melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk, dari tipu daya dunia yang senantiasa menipu kita. Kemudian langkah selanjutnya agar kita senantiasa terlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, yaitu senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hari satu malam kewajiban kita melaksanakan salat, yaitu 17 rakaat. Maka selama 17 rakaat kita membaca Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah ada kalimat yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Belum ketika kita melaksanakan salat sunnah dan belum kita membaca Al-Fatihah, maka dengan bacaan Al-Fatihah tersebut kita memohon perlindungan kepada Allah. Belum ketika kita membaca doa qunut subuh, Allahumma hadina fiman hadait, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang Engkau kasih petunjuk. Dengan kita memohon petunjuk kepada Allah, insyaallah Allah akan menjaga kita, Allah akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian langkah yang selanjutnya yang nomor 4 adalah dengan kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istiqamah Allah akan turunkan malaikat yang senantiasa menjaga kita, menghibur kita, dan akan menjaga kita sampai nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang Allah firmankan di dalam surah Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata qalu, yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, ilah kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan malaikat, yang mana malaikat tersebut akan menghibur kita. Mereka akan mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut menjalani kehidupan ini, wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih, janganlah kalian susah. Dan bahkan nanti ketika kita menghadap kepada Allah, para malaikat akan mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, mereka akan memberikan kabar gembira, yaitu surga, yang mana surga tersebut dijanjikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan 4 langkah tersebut, kalau kita jalankan secara baik dan benar, benar-benar mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semuanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hidup kita akan diberi keselamatan oleh Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang tersebut, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mohon perlindungan kepada Allah, orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk Allah dan istiqamah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk
bisa mengamalkannya, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang damai, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.